Ya, pemirsa, kemenangan Indonesia atas Australia di Piala Asia U23 2024 mencetak sejarah baru. Lalu bagaimanakah peluang Indonesia mengalahkan Yordania dan lolos ke babak 8 besar Piala Asia? Kita akan bahas selengkapnya sore ini bersama Ketua Badan Tim Nasional PSSI Kombes Pol Sumarji. Dan kami juga masih menunggu pengamat sepak bola Ma'ruf El-Rumi untuk bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia, Pak Sumarji. Ya, selamat sore, selamat siang waktu Qatar. Baik, Pak Sumarji, sebelumnya selamat, ini pencapaian yang luar biasa atas performa dan juga mentalitas dari Garuda Muda. Bisa mengalahkan Australia yang kalau bicara statistik pada awalnya ini kita juga menakar sangat sulit untuk ditaklukkan begitu, namun nyatanya timnas kita bisa. Setelah sebelumnya juga sempat kalah kontroversial atas Qatar begitu. Bagaimana mungkin Pak Sumarji di sana suasananya euforia dan juga selebrasi dari pemain dan Coach Shin Tae-yong serta persiapan untuk laga esok? Yang pertama kaitannya dengan soal kemenangan kemarin lawan Australia sudah tentu merupakan satu kebanggaan ya buat timnas Indonesia, dan kita sudah boleh dikatakan bisa mencetak sejarah bagaimana kita bisa mengalahkan Australia gitu kan. Sekian tahun kita nggak pernah bisa mengalahkan, tapi kali ini kita bisa mengalahkan. Yang kedua berkaitan dengan soal euforia, tentunya sudah selesai lah euforia kemarin sebentar aja. Setelah selesai di ruang ganti tentu sudah harus fokus kepada pertandingan yang akan berlangsung besok gitu ya. Dan hari ini, kemarin sampai dengan hari ini kita semua fokus mempersiapkan pertandingan melawan Yordania. Baik kita menyiapkan fisik, mental, strategi dan lain sebagainya. Baik itu ya dilakukan di classroom maupun di luar ya, di lapangan ya. Karena kan memang kita yang harus kita angkat adalah semangat kemenangan, tidak ada lagi semangat draw lagi. Karena kita kepingin lolos dan kita kepingin melaju ke babak 8 besar, seperti itu. Oke, Pak Sumarji, kalau menakar kemampuan dari Yordania mungkin apakah akan lebih sulit dikalahkan dari Australia? Karena melihat permainan terakhir melawan Qatar, Yordania ini juga baru kalah di menit-menit terakhir setelah perpanjangan waktu yang cukup lama begitu. Apakah ini juga merupakan tantangan bagi Indonesia nantinya? Ya, saya kira kita semua sepakat bahwa siapapun lawannya di Piala Asia ini adalah lawan yang harus diperhitungkan dan benar-benar dipersiapkan dengan baik. Tidak ada lawan yang kita anggap enteng, remeh, karena di sepak bola itu segala kemungkinan bisa terjadi kalau pada saat pertandingan kita itu menganggap remeh lawan. Maka yang kita persiapkan adalah semua lawan, apalagi Yordania, karena kita kepingin juga lolos dengan tidak harus menunggu tim lain. Maka ya harus kita persiapkan itu dengan baik, dan Yordania kita anggap tim yang berat juga, sehingga kita bisa mempersiapkan mental itu dengan betul-betul maksimal gitu, dengan baik gitu. Oke, Pak Sumarji, bicara mentalitas dan performa ini kan juga menjadi tantangan untuk bisa mempertahankan konsistensi supaya bisa bermain sebaik kemarin atau bahkan lebih baik lagi. Kalau kita melihat kemarin Hernando Ari melakukan 4 kali penyelamatan, kemudian performa Komang juga patut diapresiasi. Bagaimana nantinya Pak Sumarji sendiri dan Coach Shin Tae-yong bisa memotivasi kembali timnas untuk mempertahankan mentalitas dan performa ini? Jadi saya memang kaitannya dengan soal mental itu kan memang sebagian dari tugas saya kan, supaya mental pemain kuat. Terlebih juga Coach Shin Tae-yong itu kan kekuatannya itu kan selalu ada pada bagaimana menguatkan mental, bagaimana fisiknya kuat, baru setelah itu bagaimana mengasah skillnya. Sehingga kaitannya dengan soal penguatan mental ya itu memang harus betul-betul dikuatkan betul, karena sepak bola itu tidak akan jauh dari itu. Ketika mental kita drop tentu akan berpengaruh terhadap fisik dan skill kan, seperti itu. Oke, untuk komposisi tim di hari esok, Pak Sumarji, bagaimana setelah Ivar Jenner sudah bisa bermain setelah 2 kali kartu merah? Apakah besok dipastikan komposisi timnas kita akan full tim atau tetap ada yang tidak bisa bermain besok? Yang pasti semua pemain kecuali Sananta ya yang mendapatkan 2 kali larangan bermain, semuanya bisa bermain, dan besok bisa kita mainkan seluruh pemain. Oke, untuk Hapner sendiri kemarin ini kan baru dibolehkan untuk bermain ataupun dikeluarkan di akhir babak kedua begitu. Apakah besok bisa dipercaya dari babak pertama atau seperti apa, Pak?
Ya, semua tentu kita lihat nanti ya, kita lihat daripada evaluasi tim analis kepada di kita nanti siapa-siapa yang akan di line up-kan jadikan starter, tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah ada, dan tentu kaitannya dengan soal siapa yang mau ini kan kaitannya dengan soal kebutuhan tim ya, strategi tim, sehingga tidak perlu harus kita sampaikan gitu. Itu besok lah kita akan tahu siapa yang di starter. Oke, karena ini berkaitan dengan strategi juga, tidak bisa dibocorkan ya Pak Sumarji. Namun kalau kita berbicara akumulasi poin sejauh ini, nantinya kan besok ini merupakan penentuan. Kalau misalnya kita bisa seri begitu, nantinya kita bisa mempertahankan posisi ataupun mengamankan posisi di bawah Qatar. Namun kalau kalah, nanti kita akan menunggu pertandingan antara Qatar dan Australia. Kalau dari akumulasi poin sendiri hingga saat ini mungkin Pak Sumarji, bagaimana nanti antisipasi ataupun juga langkah selanjutnya kalau misalnya besok di pertandingan kita tidak bisa mencapai hasil tersebut begitu? Semangatnya dari awal dari kemarin saya motivasi kepada para pemain itu adalah semangatnya menang gitu, tidak ada semangat draw, sehingga ataupun kurang dari itu ya, sehingga kita dalam memberikan motivasi kepada para pemain itu adalah semangat menang, sehingga sudah seperti tadi saya katakan, tidak perlu harus kita menunggu tim lain gitu loh. Kalau kita menang itu, kalau draw pun kan kita harus menunggu tim lain. Kalau menang kan sudah nggak perlu menunggu tim lain, artinya kita lolos gitu ya, lolos ke 8 besar, seperti itu. Semangatnya harus menang, targetnya harus menang. Kita sama-sama berdoa ya Pak Sumarji, di laga besok semoga Garuda Muda kita mampu mengalahkan Yordania, tidak ada hasil draw, dan kita mampu mengamankan posisi dan maju ke babak 8 besar. Terima kasih banyak Ketua Badan Tim Nasional PSSI Kombes Pol Sumarji telah bergabung di Sindo Sore. Selamat sore waktu Indonesia, salam sehat, salam olahraga Pak Sumarji.